entah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang Salam logika, salam manusia dari Manokwari, Papua Barat. Laki-laki Sirui, Papua, ras Indonesia. Asli Sirui, Papua. Keriting asli Indonesia. Izin state video ini dan tanggapan saya begini. Ini Rizik Syihab kan? Kangkung rebus satu otak kayak nangka nih. Yang terlalu makan sayur kangkung banyak. Nanti otak mati. Kau siapa mau teratur Prabowo? Suruh harus basmikan Fufu Fafa, kroni-kroninya yang pemerintahan Jokowi. Maksudnya apa? Otak kau siapa? Sudah kontribusi apa untuk negara? Jadi mau teratur Prabowo? Otak terganggu. Kau ada hebat apa, Rizik Syihab? Kau mau bikin bagaimana kau Prabowo tidak akan dengar kamu? Prabowo itu terhormat, kenegarawan. Makanya dia bisa jadi presiden. Dipilih untuk jadi presiden. Untuk memimpin bangsa ini, melihat bangsa ke depan, rakyat. Bukan mau dengar-dengar kamu yang mau kumpul masa-masa, demo, sembarang-sembarang bicara di publik. Kira Prabowo mau dengar kau? Kau siapa? Sudah punya kontribusi apa untuk negara ini? Selama Anda hidup di Indonesia nih, otak yang terlalu kayak kangkung. Ada hebat apa kau, Rizik Syihab? Mau teratur Prabowo, bilang harus basmi Fufu Fafa. Ini individu ini nih. Emangnya Anda siapa? Sudah punya kontribusi apa? Sudah buat apa yang baik untuk negara? Supaya nama Anda itu diceritakan baik. Otak kita yang terlalu kayak kangkung. Emang siapa? Jadi kamu mau teratur Prabowo? Kau siapa? Prabowo tidak kenal Anda. Oke? Kamu mau bacot, bicara, mau bangun opini, narasi ke publik apa juga Prabowo tidak akan dengar. Orang-orang seperti kamu. Kalian ini. Sampah. Kau udah hebat apa? Rizik Syihab. Saya dari Papua Barat yang bilang Anda terhebat. Otak Anda kangkung. Siapa mau teratur Prabowo? Harus basmi yang kroni-kroni. Justru mereka berdua itu sahabat. Oke? Waktu pemerintahan Jokowi, Prabowo diambil menjadi salah satu menteri. Dan sekarang Prabowo jadi presiden, ambil anaknya jadi wakil. Dan itu Prabowo yang pilih sendiri. Kau siapa? Mau teratur Prabowo? Otak yang makanya pintar. Supaya otak itu negara pakai. Bukan pimpin masa, demo-demo sembarang-sembarang di publik. Makanya negara tidak pakai orang-orang kayak kami ini. 212, HTI, apa lagi. Itu kan dipimpin oleh kau semua tuh. Kangkung. Ada hebat apa kau, Rizik Syihab? Otak mati kau. Goblok kau. Oke? Akhir dari video ini, kau siapa? Jadi mau paksa-paksa Prabowo untuk harus basmi Fufu Fafa atau kroni-kroni Pak Jokowi. Otak gangguan. Oh, ada sekolah apa? Ada punya gelar apa? Punya titel apa? Kayak Prabowo jadi mau teratur Prabowo. Kangkung kau. Tara hebat kau. Salam logika, salam manusia dari Manokwari, Papua Barat. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Gak peduli, saudara. Betul, Pak. Gak peduli, walaupun itu seorang Rizik Syihab, Pak. Tetap hukum, Pak. Tegakkan Pancasila setinggi-tingginya. Jangan sampai Pancasila, ideologi negara ini, diganti dengan biasa enak jidatnya. Rizik Syihab ini, Pak, biang kerok, Pak. Selalu buat masalah, Pak Prabowo. Selalu demo ke jalanan, Pak. Teriak-teriak, membuat teronar, kerusakan negara ini, Pak. Banyak lagi masalahnya, Pak. Selalu membuat kegaduhan di Indonesia, Pak. Kalau bisa tangkap, Pak.
Jangan karena dia jual agama, Pak, dia bisa bebas seperti ini, Pak. Saya setuju, Pak. Siapapun yang membuat masalah, korupsi, kerusakan, apapun itu harus ditangkap, Pak. Untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bukan itu saja, Pak. Buat orang-orang, oknum-oknum, ya, kelompok-kelompoknya Rizik Syihab, Pak, yang selalu membeda-bedakan tentang agama, terus yang melarang orang agama lain beribadah, terus melarang pembangunan rumah ibadah lain, Pak. Segera diadili mereka semua, Pak. Karena apa? Karena mereka merampas hak setiap warga negara yang bebas beragama. Buat apa ketika kemiskinan teratasi, ini itu teratasi, Pak, tapi ketika melakukan ibadah mereka tidak bisa dengan tenang. Tidak ada kesejahteraan dalam hati kita, Pak. Tapi ketika kemiskinan dituntaskan, keadilan ditegakkan, Pancasila ditegakkan tinggi, lalu kebebasan beragama, beribadah tidak diganggu, maka itu akan menjadi kesejahteraan yang luar biasa untuk setiap warga negara Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia bukan negara satu golongan saja, bukan satu agama saja, tapi Indonesia milik kita semua. Indonesia lahir dari banyaknya perbedaan suku, etnis, ras, agama, budaya yang menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saya setuju, Pak Prabowo, tuntaskan orang-orang yang selalu meneriakan intoleransi. NKRI harga mati Prabowo Gibran, Indonesia maju. Para pemuka agama yang sudah banyak bergaul dengan habaib palsu ini udah lain jurusannya. Rudalnya nggak bisa ditahan, mau meluncur ke santri-santrinya. Mau jadi apa dunia ini? Yang dipercaya, dititipkan anak-anak supaya pinter dalam hal agama, malah dirudal paksa. Ya Allah, ya Rasulullah. Kenapa habaib-habaib di Indonesia ini udah tahu virus tapi kagak ada penangkalnya? Juga nggak ada obatnya untuk menyingkirkannya segala virusnya nih. Astagfirullah. Apakah kalau kemudian tidak ada Pak Alwi di Indonesia itu hancur? Tidak. Indonesia akan baik-baik saja. Indonesia akan tetap berjalan. Indonesia itu menjadi negara yang alhamdulillah diberkahi, ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah menjadi seperti itu. Jadi kalau mereka selama ini Pak Alwi itu menjadi bulan-bulanan buat nyenengan, kemudian ngeklaim bahwa mereka ini sangat berjasa bagi bangsa dan negara, ya, sangat-sangat berjasa. Tidak ada kemerdekaan Indonesia tanpa ada jasa Pak Alwi. Tidak ada, ya. Kalau nggak ada Kabib ini Indonesia nggak akan merdeka. Itu sembelgedes, ya. Itu kurokandas. Itu adalah statement yang akon-akon, ya. Nggak ikut kerja tapi ikut klaim-klaim seperti itu sudah menjadi ciri khas, ya. Bukan lagi ciri khas lagi, ciri khas dari Pak Alwi. Jadi maka kita harus aware, ya. Seperti gambar seperti ini, ya. Kalau seumpama kita tidak bergerak, ya, kita akan melihat bahwa 100 tahun lagi itu akan ada orang yang mengatakan bahwa sosok di atas ini adalah orang yang penuh karomah, ya, orang yang berjasa bagi negara Indonesia dan lain sebagainya. Padahal banyak sekali videonya yang di atas ini ternyata sambat, ya, sambat. Oh, kenapa kok Pak Alwi di Indonesia ini dirungkatkan? Ya Allah, Anda sebagai kaum muslim harus bertanggung jawab nanti depan Rasulullah. Ya sampean tuh ya apa pengajian nggak tersambung kok malah sambat untuk orang lain supaya kita yang lain juga ikutan mendukung sampean. Ya kalau nggak didukung ya sudah, gitu kan. Apalagi tes DNA sudah nggak tersambung, sudah wis rungkat itu yang rungkat. Tapi ingat, ya, ingat sekali lagi, mereka ini juga saudara-saudara kita. Kita itu sangat welcome dengan mereka, ya, walaupun dikata-katain, walaupun dirasis, ya,
ya. Anda tahu rasisnya bagaimana? Oh, banyak sekali video yang beredar itu. Misalkan Indonesia ini tidak bisa merdeka tanpa ada Khabib ya. Jadi jasa Khabib ini besar sekali. Indonesia ini adalah pintu tarim. Waduh gimana wong negara ataupun kota yang batu seperti itu, yang padang pasir, yang tumbuhan-tumbuhan juga enggan untuk tumbuh di sana, kok lebih baik dari Payakumbuh, kok bisa lebih baik dari Batu di Malang, kok bisa lebih baik dari kota-kota yang di Indonesia yang itu tajri min tahtiyal anhar beneran ya. Ini anhar beneran di Indonesia ini, banyak sungai-sungai hijau, kok bisa ya IKN yang seperti itu kok bisa lebih rendah dari Tarim? Ini opo logikae ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya pengungkapan kebenaran bahwa mereka ini ternyata adalah benalu-benalu di Indonesia, ya wis ya, kita sudah insya Allah selamat lah ya. Indonesia akan baik-baik saja. Indonesia akan berjalan sebagaimana mestinya, sebagai negara yang baik, sebagai bangsa yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa bantuan orang-orang dari Yaman. Kami bisa kan. Kalau bicara tegas, kami pun bisa tegas. Kalau berbicara jihad, kami pun bisa jihad. Karena dari mulai nenek moyang kami dulu dijajah oleh VOC, oleh Hindia Belanda, dari dulu berperang leluhur kami itu, termasuk di Kasepuhan, sampai dikudeta di Kasepuhan itu oleh Belanda dan juga abdi dalamnya. Kami jihad, kami selalu berperang. Jadi bicara masalah semangat jihad bukan cuma milik Anda dan juga kelompok Anda. Saya Sultan Sepuh di Keraton Kasepuhan angkat bicara dikarenakan ini sesuatu hal yang sangat fatal sekali, memicu konflik besar antara turun Wali Songo dan para habaib. Ini efeknya. Ya rugi siapa? Islam yang merugi, terpecah. Lalu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan ingin Islam ini pecah. Jadi saya harap kepada Bahar Smith mulai saat ini jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakitkan hati kami semua. Bicara nasab, bicara Anda tersambung kepada baginda Nabi, silakan. Karena itu pertanggungjawabkan Anda, pertanggungjawaban Anda pribadi kepada Allah nantinya. Begitu juga kami, para turunan Don Wali Songo yang memang kami ini tersambung kepada Kanjeng Sinun, Gunung Jati dan juga para wali Songo yang lainnya yang juga tersambung kepada baginda Nabi, maka pertanggungjawabannya juga pada diri kami masing-masing di hadapan Allah. Jadi jangan pernah menyakitkan hati. Sesungguhnya baginda Rasulullah tidak pernah terucap dari mulutnya untuk menyakitkan hati orang lain. Ketika kita mengaku bernasab kepada baginda Rasulullah, maka jaga sikap, jaga akhlak. Karena baginda Nabi tidak pernah memaki, mencaci orang lain. Apakah pantas kita sebagai turunannya kita mengeluarkan dalam dakwah sebuah cacian dan makian terhadap orang lain, walaupun orang itu salah? Aku kok percaya banget ya, penelitian tesis Kiai Madudin tentang habaib yang ada di Indonesia itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Hatiku yakin banget bukan keturunan Nabi Muhammad. Lebih yakin lagi sebenarnya, berani nggak tes DNA? Oke. Banyak sekali yang bertanya, bro ngapain sih ngurusin nasab orang, ngapain ngurusin nasab Pahlawi? Saya tidak mengurusi nasab Pahlawi, sama sekali tidak. Masalahnya adalah gini, bahwa apa yang mereka dengungkan, yaitu dengan mengedepankan nasab mereka, bahwa mereka tersambung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, itu menjadi legitimasi Pahlawi untuk menyampaikan hal-hal yang satu, mereka
itu merubah sejarah, ya, merubah sejarah Indonesia. Banyak sekali, ya, banyak sekali yang Khabib yang itu bercerita tentang sejarah Indonesia, bahwa Indonesia ini tidak bisa merdeka, bahwasanya ada beberapa hal dari kebangsaan kita itu dalam tanda kutip berhutang pada imigran-imigran Yaman ini, ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa banyak sekali cerita-cerita yang mereka sampaikan untuk menenggungkan dan mengkooptasi, dan juga kalau saya katakan mengeksploitasi nasab itu untuk kepentingan mereka. Ini yang sangat berbahaya sekali. Jadi atas dasar itulah kemudian persoalan nasab ini menjadi urusan publik. Jadi publik semuanya komentar tentang hal ini, ya. Belum lagi kalau Anda lihat, ya, saat ini itu banyak juga Khabib-Khabib itu yang saat ini itu nge-live di media sosial sebagai counter lah, ya. Tapi kalau Anda lihat di komentar-komentarnya itu banyak sekali yang komentar tes DNA, ya, tidak percaya dan lain sebagainya. Bahkan ada yang di-mute, ya, komentarnya itu, atau di-kick malahan, ya. Jadi seperti itu. Itu mungkin jawaban saya kepada jenengan semua yang bertanya, kenapa kok ikut-ikutan urusan nasab? Karena ini adalah urusan publik, ya, bukan urusan privat. Makasih. Peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya. Muncul lagi dia, ya kan? Dia mengatakan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Begitu kata manusia satu ini. Nggak peduli siapapun itu, katanya, mau itu Jokowi ataupun Fufu Papa. Yang penting dibersihkan dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto, katanya. Kan begitu? Sadar enggak manusia satu berbicara ini? Hah? Taulah kalian, ya kan, siapa yang berbicara ini? Ini Rizik Syihab, provokator kelas wahid di negeri ini. Manusia keturunan dari Arab Yaman sana, yang merasa cucu Nabi. Ya? Hah? Dia nggak sadar ini, bahwa yang membuat kerusuhan, yang membuat banyak kerugian di negeri ini adalah keturunan dari orang Yaman. Seperti dia ini, ya, harusnya dia kan bilang, bersihkan negeri ini dari provokator-provokator seperti saya ini. Aturnya kan dia berbicara seperti itu, ya, iya kan? Berani dia mengatakan nggak peduli itu Jokowi. Hah? Sampai sebegitu sakit hatinya mereka semua kepada Bapak Joko Widodo. Karena Pak Jokowi yang membekukan izin ormas dia FPI itu, iya kan? Nggak ada untungnya mereka untuk negeri ini. Meminta kepada Bapak Prabowo untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang koruptor. Hah? Manusia-manusia penipu macam kau semualah Rizik Syihab yang perlu dibersihkan dari bumi Indonesia ini. Supaya kau sadar, ya, kau semua keturunan Arab Yaman itu gak bermanfaat di Indonesia ini. Biar paham kau, gak usah sok-sok ngatur kau di negeri kami ini, ya. Manfaatmu gak ada. Yang ianya kau sakit hati kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran, ya. Sekali lagi kepada kita semua rakyat negeri ini, ya, belajar lebih bijak menyikapi mereka semua yang bersorban-sorban ini, ya, mereka semua yang selalu mengatasnamakan agama ini. Apalagi mereka semua yang selalu mengaku cucu-cucu Nabi ini. Nggak ada manfaat mereka di negeri kita ini. Semua keturunan Arab Yaman itu, ya. Supaya kita sadar ini, mari kita ingatkan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang orang asli Indonesia untuk lebih waspada kepada mereka ini semua,
ya, terkhusus untuk keturunan dari Yaman ini semua. Ya, selain memecah belah bangsa ini, tidak ada kerjaan mereka ini, sama sekali tidak ada. Ya, sok meminta kepada Pak Prabowo untuk membersihkan pemerintahan. Siapa rupanya mereka? Iya kan? Udah boleh kita lihat, sudah bolehlah kita lihat bagaimana sepak terjang mereka selama berada di negeri kita ini. Ya, sudah bisalah kita belajar pintar. Jangan karena bersorban, jubahnya dalam, selalu mengatasnamakan Allah dan agama Al-Quran, langsung percaya. Karena itu kelemahan orang Indonesia ini, apalagi kita yang Islam ini. Asal udah melihat orang bersorban, tingginya, ya udah tinggi-tinggi lah sorban mereka, ya kan, memakai jubah dalam kurang dalam, memanjangkan jenggot, asal berbicara mengatasnamakan agama dan Al-Quran, banyak orang Indonesia khususnya yang Islam ini terlena dan dibodoh-bodohi dengan dalil agama itu. Mari mulai belajar bijak dan cerdas menyikapi siapa mereka semua, keturunan Yaman ini, ya, yang selalu mengaku cucu Nabi demi meraup keuntungan dari rakyat negeri ini. Ya, belajar bijak. Mereka bukan siapa-siapa di negeri kita ini. Mereka hanya numpang hidup enak, memanfaatkan ketidaktahuan umat Islam. Itu yang mereka lakukan selama ini. Tidak usah didengarkan omongan manusia yang satu ini tadi, ya, yang ianya dia tidak punya andil apa-apa untuk kemajuan dan kemakmuran negeri ini. Sorry, gue mau nanya, nggak salah tah? Lu ngebangga-banggain kampung lu, bahwa kampung lu tanahnya yang beginilah, luar biasa lah, orangnya begitulah, pokoknya paling hebat lah kampung lu, ya. Cuman gue bingung aja sama lu, kenapa lu betah di kampung gua? Kalau kampung lu tuh luar biasa hebat seperti yang lu ceritain, kenapa lu betah di kampung gua? Bahkan kayaknya nggak mau pulang lagi ke kampung lu, kenapa? Logika dong, kalau memang kampung lu hebat istimewa, ya pulang. Ngapain lama-lama di kampung gua? Kan gitu, ini logikanya ya, logikanya. Seperti itu kan? Kalau memang kampung lu hebat, kata lu, ya pulanglah. Ya, ngapain di kampung gua? Itulah tadi pernyataan Habib Rizik yang meminta tolong kepada Bapak Prabowo Subianto untuk mengadili Jokowi. Namun rakyat Papua mencecar habis pernyataan dari Habib Rizik. Banyak sekali masyarakat di Indonesia ini mengomentari pernyataan dari Habib Rizik. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Arfati. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Minum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.